Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam sehat walafiat dan ketemu lagi di channel Kang Usman underscore 4.0. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar saya sebagai hobi dan gitar, dan saya akan tahu angka kasus ini dan passion diri. Ini adalah lanjutan di video sebelumnya atau kemarin gitu ya, tentang pergulatan produk alat berat Amerika dan Eropa di tahun 1970-an. Apa yang terlintas di benak Anda di tahun 2000-an ketika Anda ditawari produk Cina? Ya, Kang, ini murah sih ya produk Cina, tapi kualitasnya ya kita tidak tahu gitu ya, tanda tanya besar. Atau mungkin Anda setuju di tahun 2000-an ketika Anda membeli produk elektronik rumah tangga, sebisa mungkin menghindari produk Cina, alasannya adalah kualitas. Tapi Anda lihat saat ini teman-teman, produk Cina memang ada yang kualitas nomor 2, nomor 3 gitu ya. Tetapi ada juga memang produk Cina yang kualitasnya bagus, yang kualitasnya bisa dibandingkan dengan kualitas-kualitas dari Amerika dan dari Jepang. Guys, mungkin apalagi ketika kita mendengar alat berat ya, karena alat berat ini merupakan producer goods. Jadi prinsip membeli alat berat itu adalah ROI atau return of investment. Artinya uang yang dikeluarkan oleh pembeli, uang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli alat berat ratusan juta bahkan miliaran, akan dihitung berapa tahun uang itu akan kembali untuk mendatangkan keuntungan bagi si pembeli, bagi si pemilik alat berat, karena alat berat tersebut digunakan untuk mendukung produktivitas sebuah bisnis. Makanya mungkin pertimbangannya, biasanya konsumen lebih memilih alat berat yang mahal ketika beli alat berat daripada yang murah tetapi kualitas atau ketahanannya lebih cepat rusak atau ketahanannya kurang ya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita membeli alat berat, modalnya belum kembali, alatnya sudah rusak. Ini yang dikhawatirkan oleh para konsumen atau pembeli alat berat. Perjuangan United Tractor dan Pak TP Rahmat bersama teman-teman memang cukup berat. Selain harus memperkenalkan produk Komatsu yang saat itu belum dikenal di Indonesia, beberapa salesman yang kabur karena pindahnya ke agenan gitu ya, ke agenannya pindah, maka salesnya biasanya ikut pindah ke produk yang sebelumnya. Ini menjadi sulit bagi United Tractor untuk membumikan si Komatsu atau produk dari Jepang tersebut. Nah, saat itu apa yang menjadi tolak ukur Komatsu dan UT-nya berniat mengalahkan produk dari Amerika, teman-teman? Karena kalau misalnya bermodalkan spare part, bermodalkan ketersediaan alat, kemudian bermodalkan servis dan lain-lain, jelas saat itu produk Jepang tidak ada apa-apanya, kalah dengan produk Amerika. Makanya Komatsu menggunakan slogan saat itu adalah "We Save Better". Apa itu "We Save Better"? Melayani lebih baik. Karena kalau bersaing dengan alat, bersaing dengan kesediaan spare part gitu ya, akan kalah. Tidak ada kata lain,
slogan atau yang ditonjolkan adalah positioning si United Tractor sebagai perusahaan alat berat, sebagai perusahaan yang mengageni produk dari Jepang saat itu adalah melayani lebih baik dibanding dengan yang lain. Dan menurut saya sih masuk akal gitu. Kenapa? Karena jika kita punya produk yang di bawah pasaran, kualitasnya rendah gitu, kualitasnya dipandang rendah oleh pasaran, belum diakui sebagai pemain baru, maka seyogyanya lah kita tidak ada jalan lain selain membedakan dengan kompetitor adalah dengan cara melayani yang lebih dibanding dengan kompetitor. Dan kunci daripada melayani adalah menyiapkan SDM atau sumber daya manusia, antara lain sebagai salesman atau tenaga mekanik. Inilah yang menjadi modal dari United Tractor waktu itu. UT waktu itu mencanangkan atau menyebut bahwa tim dari United Tractor dengan insan UT. Nah, ada beberapa definisi yang sebuah syarat kalau orang itu mau direkrut sebagai pertama integrity. Jadi salah satu syarat untuk menjadi seseorang yang bisa melayani dengan baik customer atau pelanggan adalah integrity, di mana integrity itu adalah gabungan antara jujur dan komitmen, sehingga terhadap semua pekerjaan-pekerjaan bisa diselesaikan dengan tuntas dan pekerjaannya dilakukan dengan hati. Yang kedua adalah passionate, yaitu orang yang memiliki gairah dan tidak pernah puas dengan pekerjaan walaupun sudah mencapai yang terbaik dan melakukannya dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah team player atau teamwork, teman-teman. Teamwork make a dream work. Artinya, kesuksesan akan diraih jika kerja sama tim antara sales, antara service, itulah komponen-komponen yang akan mendukung kepada we serve better atau melayani lebih baik dibanding dengan kompetitor yang lain. Dan yang terakhir adalah pintar. Kenapa pintar ditempatkan di yang terakhir? Menurut Pak Teddy waktu itu gitu ya, kalau perusahaannya sudah berjalan dengan baik, memiliki sistem yang baik, yang dibutuhkan adalah orang yang mampu menjalankan sistem, bukan orang yang pintar. So, pintar adalah bonus ketika waktu itu menjadi insan UT gitu. Jadi ada 4, 1 integrity, 2 passionate, 3 team player atau teamwork, dan yang keempat adalah pintar sebagai tambahan syarat insan UT. Tahun 1974, alat berat Indonesia sedang bagus-bagusnya dan naik daun. Walaupun waktu itu United Tractor baru setahun memegang keagenan Komatsu dengan slogan We Serve Better-nya, mampu menyingkirkan si Alice Calmer yang menjadi pemain kedua setelah Caterpillar waktu itu ya. Di tahun pertama UT berhasil menjual 300 unit dalam setahun, dan ini adalah prestasi yang sangat mengesankan gitu ya. Bahkan bukan hanya di level Indonesia, UT pun mendapatkan penghargaan dari distributor Komatsu karena merupakan distributor nomor 2 di dunia. Wah, mantap banget gitu ya. So, tetapi teman-teman, ketika sedang asik-asiknya Komatsu akan naik daun dibawa oleh United Tractor walaupun masih posisi nomor 2 waktu itu, ternyata tahun 1975 kondisi ekonomi Indonesia anjlok. Ini disebabkan karena waktu itu Indonesia hanya mengandalkan perusahaan BUMN yang bernama Pertamina gitu ya, yang merupakan perusahaan andalan dari pemerintah waktu itu. Tetapi karena perlambatan ekonomi dan bisnis di dunia, kebutuhan minyak di dunia akhirnya terhambat. Jadi beberapa perusahaan di dunia menyetop pembeliannya atau mengurangi pembelian minyak ke Indonesia. Inilah awal dari krisis ekonomi di tahun 1975. Dan dampaknya terhadap penjualan alat berat, teman-teman, dari 1.570 di tahun 1974 turun drastis. Konsumsi alat berat di Indonesia di tahun 1975 itu sekitar 895, artinya sekitar 43% turun. Dan apa yang terjadi dengan UT, teman-teman? Karena di tahun sebelumnya UT mendapatkan naik daun gitu ya, di tahun 74 bahkan mendapatkan penghargaan dari sebagai distributor Komatsu nomor 2 di dunia. Di awal tahun 75 UT melakukan stok besar-besaran dan terjadi kondisi ekonomi ini memukul
dengan sangat berat kondisi United Tractor pada waktu itu. Disinilah tim United Tractor memutar otak bagaimana caranya untuk mendapatkan pemasukan minimal untuk biaya operasional, sementara unitnya banyak yang nongkrong di workshop atau nongkrong di gudang, teman-teman. Nah, pada saat itu lagi-lagi Pak TP Rahmat atau Pak Teddy waktu itu populernya itu berpikir out of the box. Bagaimana caranya? Pada saat itu beliau berpikir bukan memikirkan bagaimana caranya menjual, tetapi memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang. Lahirlah pemikiran merentalkan alat berat. Disinilah awal sebuah ide rental alat berat hingga saat ini merebak di mana-mana. Nah, kenapa teman-teman lahir kata rental? Karena pada tahun 1975 ekonomi sedang anjlok turun, kemudian daya beli industri alat berat juga menurun, maka tidak mungkin kata beli ini akan keluar. Tetapi yang paling mungkin supaya bisnis ini tetap berjalan adalah rental atau sewa. Ya, sehingga unitnya tetap milik United Tractor, tetapi barangnya bekerja untuk customer. Dengan sistem rental inilah menyelamatkan UT atau United Tractor tenggelam di saat badai, sehingga United Tractor mulai naik daun dan membaik saat itu. Ketika United Tractor mengembangkan sistem rental, ini adalah waktu itu memang dipilih sebagai nggak ada pilihan lain sebenarnya untuk bertahan hidup aja. Ternyata keputusan ini berbuntut panjang, teman-teman, dan berpengaruh terhadap penjualan Komatsu di tahun 1975. Di mana sebelumnya pelanggan tidak mau membeli Komatsu, tetapi karena krisis kemudian memaksa mereka untuk membeli unit yang lebih murah. Kondisinya mungkin mirip-mirip 2020-2021 ya. Oke. Kemudian mereka memilih untuk produk yang lebih murah karena untuk penghematan. Bahkan mungkin sistem rental ini dulu gitu ya bisa menggarap pasar terbawah karena asalnya para pebisnis kelas bawah untuk membeli alat berat cukup mahal, tapi dengan sistem rental ini, dengan kekuatan finansial yang bisa disewa gitu ya, investasinya juga lebih kecil dan boleh dibilang tanpa risiko, maka waktu itu brand Komatsu, alat berat Komatsu dari Jepang melejit naik, teman-teman. Inilah awal kebangkitan alat berat merek Jepang yang bernama Komatsu di Indonesia. Secara menakjubkan, Komatsu di tahun 1975 dan UT mampu mempertahankan jumlah alat berat yang dijual. Padahal saat itu pasar sedang turun hampir 50%. Secara otomatis market share UT melonjak naik. Kenapa? Karena asalnya 28% menjadi 47%. Market share ini bahkan menyamai sang raksasa produk dari Amerika, yaitu Caterpillar. Sehingga di tahun 75, teman-teman, keberhasilan UT mampu menyamakan persentasi penjualan alat berat ya atau produk Jepang ini. Di tahun 74 sampai dengan tahun 75. Kalau di tahun 1974 market share produk Amerika atau Caterpillar sekitar 59%, maka di tahun 75 turun menjadi 47%. Dan Komatsu sendiri di tahun 1974 hanya 28%, sementara di Indonesia menjadi naik market share-nya 47%. Guys, dari kisah Yuti dan Komatsunya apa yang bisa teman-teman ambil hikmah atau insight ya? Yang saat itu Yuti mampu menancapkan image pada pelanggan bahwa alat produk dari Jepang pun punya garukan yang ganas ya, melawan raksasa dari Amerika. Memang waktu itu kalau diibaratkan teman-teman seperti kisah antara Daud dan Jalut gitu ya dalam dunia bisnis. Dimana ada orang kecil melawan orang besar. Dan ini berlaku sampai saat ini. Contoh beberapa tahun ke belakang ini sebuah startup perusahaan transportasi yang dianggap remeh ya dalam hitungan jari gitu ya, dalam hitungan jari tahun gitu ya, bisa mengalahkan sebuah perusahaan transportasi besar yang ada di Indonesia. Nah, kalau dalam kisah Daud untuk mengalahkan raksasa itu perlu 3 buah batu kerikil, demikian pula senjata yang digunakan oleh Yuti pada waktu itu.
Yuti hanya memerlukan 3 buah batu untuk melejitkan atau untuk menggarukan produk Komatsu atau produk dari Jepang. Salah satunya adalah peran penting seorang salesman. Kenapa? Karena saat itu mungkin pelanggan sangat minim informasi, berbeda dengan sekarang gitu ya. Dan informasi itu akan didapatkan dari seorang sales. Ya, akan dibawa oleh para sales ketika bertemu dengan pelanggan. Sehingga dibutuhkan seorang salesman yang tangguh, tahan banting, pantang menyerah gitu ya. Kemudian sekalipun gagal ditolak pada saat menawarkan barang pertama gitu ya, maka besok harus kembali untuk menawarkan atau untuk menemui para calon pelanggan. Itulah salesman yang tangguh dan pantang menyerah. Nah, selain gigih dan semangat, jiwa terpatri dalam seorang salesman haruslah serve better atau melayani yang lebih baik dengan hati dibanding dengan para kompetitor yang digunakan slogan Yuti pada saat itu. Sehingga dengan serve better ini, dengan melayani lebih baik, akan terjalin sebuah hubungan atau sebuah relationship yang baik juga. Nah, seorang salesman harus mampu mempunyai pemikiran yang apa yang bisa dibantu untuk para pelanggan, apa yang bisa dibantu untuk para customer, sehingga bisnis mereka tetap jalan. Jangan pernah berpikiran bahwa kita sebagai salesman apa yang bisa kita ambil dari pelanggan. Itu kebalikannya teman-teman. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berfokus kepada pelanggan, bagaimana caranya membantu pelanggan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Seth Godin ya, bahwa pelanggan tidak membeli produk atau jasa kita, tapi pelanggan adalah membeli hubungan yang baik antara kita penjual dengan mereka. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.